Fatmawati, Indonesia sudah merdeka. Tolong siapkan identitas negara. Pagi itu hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan disusul pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih yang telah dijahit Fatmawati. Fatmawati yang pada saat itu merupakan istri sang proklamator Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno, menjahit kain merah dan putih yang disatukan menjadi simbol negara, bendera merah dan putih dalam keadaan hamil tua. Beliau menjahit bendera menjelang kelahiran putranya, Guntur Soekarno Putra. Kain bendera yang dijahit adalah kain katun Jepang berukuran 274 x 196 cm. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui gelombang-gelombang. Fatmawati ketika sudah sah menjadi Lady First Indonesia, istri Bung Karno, dan Bung Karno sudah memilih Fatmawati, ini kan sudah penuh dengan berbagai macam pertimbangan. Intinya Fatmawati ini bukan perempuan biasa gitu. Dia seorang perempuan yang cerdas, punya jati diri, punya prinsip, dan ketika sudah di Jakarta sudah bergelut dengan berbagai macam pengalaman bangsa Indonesia yang dalam proses menuju kemerdekaannya. Fatmawati otomatis punya nilai juang yang tinggi. Setelah menjadi istri Soekarno, Fatmawati berperan penting dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun tidak terjun langsung dalam medan perang, namun ia sebagai ibu negara pertama yang memberikan dukungan moral kepada Soekarno dan para pejuang kemerdekaan lainnya, serta menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia. Jadi Soekarno ini kan tokoh politik internasional. Jadi dia orang berpendidikan pada zaman itu. Jadi pergaulannya itu sungguh luar biasa. Maka kepada siapapun dia selalu bisa berkomunikasi. Artinya apa yang diinginkan selalu dia melakukan pendekatan-pendekatan. Nah, ketika dia berada di Bengkulu, ya kemudian dia kenal dengan seorang gadis Bengkulu, maka tentunya dia dengan pendekatan yang handsome tadi, dia bisa berkomunikasi dengan Fatmawati yang akhirnya jatuh hati. Gitu. Kontribusinya salah satunya adalah dia tidak sekedar menjahit bendera merah putih, tapi dia sudah memikirkannya, sudah punya wawasan kebangsaan yang kuat, sehingga bersama-sama tentunya dengan Bung Karno saling melengkapi, sehingga salah satu kontribusinya adalah mempersiapkan lambang bendera yang kita sebut bendera merah putih, yang awalnya dari proses kain merah dan putih, kemudian mulai dijahit oleh Fatmawati. Dan proses jahitnya pada saat itu luar biasa. Perjuangan bangsa Indonesia dan juga kondisi Fatmawati saat itu adalah sedang mengandung, sedang hamil, dan sedang hamil tua.
kemudian merakit bendera merah putih yang notabene itu merupakan satu lambang berani dan suci. Pertemuan awal Fatmawati dengan Soekarno terjadi ketika Soekarno diasingkan pemerintah kolonial Belanda ke Bengkulu pada tahun 1938. Saat itu Fatmawati masih muda dan tertarik pada pemikiran serta semangat perjuangan Soekarno. Fatmawati sering diajak ayahnya untuk bertemu dan berdiskusi dengan Soekarno yang saat itu didampingi oleh istrinya Inggit Garnasi dan anak angkatnya Ratna Juami. Kalau Fatmawati itu, dia tuh anak tunggal dari Hasanuddin. Anaknya masuk pintar, pergaulannya luas, dan juga ada banyak teman-temannya. Jadi sekolahnya juga termasuk agak tinggi juga waktu itu. Jadi secara pergaulan itu bagus lah. Dia taat agama, menurut kata-kata orang tuanya, itu jelasnya gitu. Dia tuh sangat loyal dengan orang tuanya, apa perintah orang tuanya diikuti semua, tak pernah membantah gitu. Teman pergaulannya sangat luas sekali, banyak teman-temannya, apalagi waktu sama-sama sering berkumpul di rumah Bung Karno waktu itu, mereka tuh sering tolong-nolong, baik dalam main olahraga ataupun dalam kursus-kursus menjahit juga diikuti. Melalui interaksi yang semakin akrab, Soekarno mulai tertarik pada Fatmawati. Begitu juga sebaliknya. Menurut ceritanya ya begitu, mereka mau setui lah. Karena mereka bukan dipaksa dijodohkan, bukan. Memang kehendak Soekarno mau nikahin Fatmawati. Jadi mereka setuju aja. Jadi ikhlas mengadakan itu. Sejak kecil, Fatmawati tertarik pada kegiatan organisasi. Fatmawati dikenal sebagai sosok yang berpendirian teguh, penyabar, ceria, dan berjiwa seni. Fatmawati lahir dan dibesarkan di Bengkulu. Ia memberikan keteladanan tentang pengorbanan, semangat, dan menjaga mimpi di tengah keterbatasan. Fatmawati
Ibu Fatmawati seorang negarawan, pahlawan nasional yang sangat berdedikasi terhadap sejarah perjuangan bangsa. Beliau sosok wanita yang cerdas, mandiri, lalu beliau sangat menginspirasi kita semua. Fatmawati hadir pada saat yang tepat, hadir di tengah-tengah perjuangan The Founding Father, Soekarno pada saat itu di Bengkulu, di kampung halaman kita. Ya, di tengah keterasingan hadir sosok Fatmawati yang sangat memberikan semangat untuk Bung Karno, untuk Soekarno, sehingga perjuangan kemerdekaan bangsa juga lahir terinspirasi dari sosok Bengkulu. Yang ada di dalamnya itu adalah Ibu Fatmawati. Warisan sejarah atas jasa Ibu Fatmawati yang memberikan keteladanan tentang pentingnya pengorbanan, memupuk semangat, serta menjaga mimpi di tengah segala keterbatasan yang sejatinya harus terus dijaga dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Istriku telah membuat sebuah bendera dari 2 potong kain, sepotong kain putih dan sepotong kain merah. Sebagai suami istri pejuang yang luar biasa, otomatis ini kerjaannya, aktivitasnya sudah otomatis ya. Tidak ada, saya kira tidak ada istilah perintah, tapi ini kemudian langsung bahwa ketika Bung Karno sudah menyiapkan kain merah dan putih, Fatmawati sudah tahu diri dan kemudian apa yang harus dikerjakan Fatmawati yaitu memulai proses menjadikan kain merah putih menjadi sebuah bendera lambang negara, lambang Indonesia. Meskipun menjahit bendera dalam kondisi hamil, Fatmawati berhasil menyelesaikan tugasnya dan sang saka merah putih dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan. Dengan kondisi fisik yang sedang mengandung anak pertamanya, Fatmawati menjahit bahan-bahan kain itu menggunakan mesin jahit tangan karena kondisi kakinya yang tidak memungkinkan. Negara itu ketika merdeka adalah ketika diakui atau berdaulat oleh negara lain. Artinya negara lain mengakui bahwa dia itu keberadaannya sebagai suatu negara. Nah, penyebutan merah putih sebetulnya itu sudah filosofi yang sering dilakukan, terutama Pak Karno ini kan orang Jawa, jadi di situ ada namanya bubur merah dan bubur putih yang itu sudah melambangkan keberanian dan kesucian. Dan ini dicoba artinya sebagai satu tahap awal gitu kan. Ketika itu nanti dipaparkan kepada kawan-kawan perjuangan yang lain, apakah lambang itu bisa diterima. Ya, ternyata bahwa lambang yang sederhana itu dengan makna yang luar biasa, maka ya merah dan putih
Itu menjadi satu contoh atau miniatur dari sikap dan jiwa bangsa Indonesia. Bendera pusaka, harta berharga yang harus dijaga. Kisah ini berawal dari Ibu Fatmawati, Ibu Negara Republik Indonesia pertama. Fatmawati dikenal sebagai motivator perempuan Indonesia karena perannya yang menginspirasi dalam perjuangan kemerdekaan dan peran ganda sebagai istri presiden dan ibu negara. Ia menjadi contoh bagaimana perempuan dapat berkontribusi pada bangsa, baik dalam ranah domestik maupun publik. Di sisi lain, sebagai seorang ibu, beliau menjadi ibu yang sangat baik, melahirkan tokoh-tokoh hebat nasional seperti perempuan Indonesia, perempuan berdarah Bengkulu yang kemudian menjadi presiden kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu hari ini ya sahabat saya, senior saya, Ketua DPR RI, Mbak Puan Maharani, cucu dari Ibu Fatmawati yang itu juga berdarah Bengkulu. Kalau Jepang itu dia kunjungan ke luar negeri itu selalu bawa. Atas jasanya, Fatmawati dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2000. Pengibaran terakhir Sang Saka Merah Putih terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, tepatnya tanggal 17 Agustus 1968 di Istana Merdeka. Saat itu, bendera pusaka sudah mulai rapuh dan memudar warnanya, sehingga harus dipensiunkan untuk disimpan di dalam ruangan Istana Merdeka. Bengkulu tidak terlepas dari merah putih, mengacu pada sejarah peran Fatmawati, istri Soekarno, dalam menjahit bendera pusaka merah putih. Bung Karno dengan Fatmawati ini satu kesatuan, ini sudah menjadi suami istri. Kemana-mana ya, rasanya Bung Karno selalu ikut ya, bahkan setelah pasca kemerdekaan. Dan otomatis ya kepada siapa lagi, kalau bukan kepada orang yang dipercaya oleh Bung Karno. Dan Bung Karno tidak sekedar memerintahkan, menyuruh, kemudian kenapa Fatmawati yang disuruh. Ya, ini otomatis
ketika sebuah keluarga mereka berdua memikirkan kehidupan nasib bangsa Indonesia, akhirnya itu tadi tidak ada pilihan lain. Orang yang paling dekat dengan Bung Karno yang punya ide ya Fatmawati. Dedikasi Fatmawati mencerminkan semangat kebangsaan dan pembangunan yang ingin diwujudkan di Bengkulu. Awal dari Indonesia itu sebenarnya Bengkulu, karena disinilah yang meskipun asal usul adalah bumi Rafflesia, tapi bendera pusaka ini juga dirajut di Bengkulu, dan kemudian Soekarno menjadi presiden, otomatis berarti Fatmawati adalah sebagai ibu negara. Berarti mau tidak mau bahwa keberadaan Bengkulu dengan menyebut merah putih, saya kira itu satu yang relevan dan itu lebih marketable di mata nasional maupun di mata dunia. Merah putih bukan hanya sekedar julukan, tetapi juga semangat dan cita-cita pembangunan yang ingin dicapai oleh masyarakat Bengkulu.